rumah saya. Yai, saya mau Islam tapi nggak mau disunat, boleh nggak? Saya bilang boleh, nggak ada masalah nggak disunat. Tapi kok boleh-boleh saja masuk Islam disunat, tapi kalau mau sholat kencing disikat 10 kali. Nah, tadi teh burung. Cak panen beri atau beri sekali apa beri terus saja. Iya. Subscribe Abah channel. Sekarang. Tak. Lana wa jama'ana fi hadhihi as-salah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim. Yang pertama saya idkhul surur kepada sahib saya Akhin Al-Kiram Bapak Ustadz Iman sekeluarga. Dalam hal ini beliau ingin ada siraman ketika besok sang putra mau dikhitan. Karena bicara tentang khitan, bicara tentang syariat. Anak Cina mau masuk Islam, tapi nggak mau disunat, datang ke rumah saya. Yai, saya mau Islam tapi nggak mau disunat, boleh nggak? Saya bilang boleh, nggak ada masalah nggak disunat. Tapi kok boleh-boleh saja masuk Islam disunat, tapi kalau mau sholat kencing disikat 10 kali. Nah, tadi teh burung. Cak panen beri atau beri sekali apa beri terus saja. Ya. Kenapa? Karena memang orang yang masuk Islam itu ketika dihitan lain hal. Apa tujuannya? Kalau dihitan kan masalahnya lihamlinasi. Orang yang masih muncul, masih kena ayah eleman, kita mengandung najis, lalu dibersihkan kotoran-kotorannya. Jadi bahasanya kita ini menyempurnakan. Karena memang khitan itu terbagi 3 tadi ya. Al-khitan salah satu. Bicara tentang sunat menyunat itu ada 3 bagian. Yang pertama uluhiyah, sunat uluhiyah. Artinya orang sedari rahim dalam kandungan sudah dalam keadaan dihitan, begitu lahir sudah dalam keadaan bersih. Salah satu contoh Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya uluhiyah. Benar-benar itu untuk membuka dokter lantaran datang dalam uluhiyah sudah bersih, sudah enggak kencung. Nah itu namanya uluhiyah. Yang kedua ada khitan goibiyah. Apa itu goibiyah? Begitu lahir dalam keadaan kuncup, belum dihitan. Ketika umur 7 tahun, 8 tahun, tiba-tiba anak ini hilang, Mbak. Entah kemana, entah siapa yang bawa. Tiba-tiba beberapa hari ada yang nganterin, pas pulang aneh, udah dalam keadaan dihitan. Malaikat menyunatkannya, dinyokelong. Tapi yang pasti tidak ada keluarga yang menghitan. Tapi begitu pulang setelah hilang udah bersih, maka ini namanya adalah khitan goibiyah. Karena yang namanya goib itu tidak bisa dipandang oleh mata. Itu namanya goib. Sesuatu yang tidak bisa dilihat sekarang itu goib. Pemajikan Ustaz Salim, pemajikan goib, tidak goib. Oh benar. Itu cina ayah aja orang ini. Berarti sesuatu yang tidak ada di sini namanya goib. Ustaz Iman punya uang miliaran, di mana di ATM? Goib itu. Lalu yang ternyata mana? Ada eling atau. Nah, kita ngarana fakta. Goib namanya.
Ya, maka itu namanya goibiyah. Dalam kandungan masih pucuk, tidak memanggil bekon, tidak memanggil dokter, tiba-tiba begitu hilang beberapa hari, begitu pulang udah dalam keadaan khitan. Ini namanya adalah khitan goibiyah. Apakah ada yang itu? Ada banyak. Ya, dirangkan oleh ulama mencantumkan dalam risalah ketika tidak ada fakta kenyataan di alam dunia. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, nah inilah yang saat ini kita hadapi, yang saat ini kita persepsi syukuri bahwasanya Ustaz Iman besok akan mengadakan acara khitan menurut syariah. Dari mana asal-muasalnya syariah? Dibawa oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim, semua apa yang sekarang diamalkan oleh umat Islam sudah lebih dulu diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Kurban Nabi Ibrahim diheula, tawaf, sa'i, lempar jumroh itu Nabi Ibrahim duluan. Bahkan yang merenovasi Baitullah juga adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka apa yang diamalkan sekarang, sholat Nabi Ibrahim dulu, tawaf Nabi Ibrahim dulu, puasa Nabi Ibrahim dulu, dihitan Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim diceritakan kan mau sholat, meninggalkan sholat jejak berayah, sana jadi awal, tetapi sudah tak ada. Nabi Ibrahim memberikan sendiri mencontohkan. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad agar kamu mengikuti agamanya, ajarannya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mulai sholat, puasa, ibadah haji, zakat, sedekah, termasuk sunnah-sunnah, potong kuku, nyetri bingkis, kemudian potong kuku, kata Nabi, aku tentukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang lebih menurut sedekah, ya, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala begitu adil bijaksana memberikan pahala banyak kepada kita khususnya umat Islam. Contohnya mana? Ustaz Sahril Jumat ini nomor coba yang ngatasi sebut nomor benar nggak? Udah dipotong kuku 1 minggu, nomor lagi, dipotong lagi, pahala lagi. Udah bisa tulis, nomor lagi, bisa lagi. Terus kalau seandainya cuma 1 kali dicukur, banyak maka luar biasa Allah memberikan pahala kepada kita dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ini luar biasa. Maka oleh karena itu dalam rangka khitan syariah ini adalah umum di mana anak laki-laki biasa kalau dikhitankan itu diramaikan. Makanya kita ada 4 kali keramaian. Pertama rame nggak Pak? Rame, acara cukup. Cuman 3 di masyarakat ini masih bingung. Kalau bicara cukuran, tahunya ini cukuran 42 baik. Padahal di dalam kitab Fathul Qori sudah jauh-jauh dia memberikan bahwasanya cukuran, akikah, potong rambut sunatnya adalah 1 minggu. Kok ini acara 40 salah paham. Padahal 40 acara itu bapaknya syukuran bapaknya. Kenapa? Karena syukuran ini itu kurang banyak nama. Ya, emang perlu bapak itu lah sami kopi, ngomong gitu dia tuh senaya tapi lantaran katanya 40 hari acaranya nunggu sampai 40 hari. Makanya tadi kewajiban di antara orang tua kepada anak, di antaranya yang paling penting itu cuma 3, nggak banyak. Kewajiban orang tua yang wajib diberikan kepada anak ada 3. Artinya hak anak yang harus diberi dari orang tua ada 3.
Lalu apa yang pertama kewajibannya? Kata Nabi, ayu hasina ismahu idza walada. Kewajiban usulan iman kepada anak yang pertama, beri dia nama yang bagus maknanya, supaya dipanggil lama-lama panggilannya jadi doa. Itu Nabi yang menyuruh, berilah anakmu nama yang bagus. Salah satu contohnya Khairuddin. Sebab orang manggilnya Khoir, kanu pae Khoir. Ada orang yang sholat dengan imamnya nengok, ayo hadirun kaifa tas'alu ala hadil janazah min akil khair. Lalu ada yang protes, Pak. Ustaz ngabohong kumaha? Itu katanya khair itu kemana? Kok bilang khair berarti kan itu bohong? Bukan bohong. Hukumnya tidak boleh mencaci, memaki, menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal dunia. Andai kata dia buruk, baguskan saja, karena itu merupakan doa itu begitu. Yang kedua, kenapa orang bilang khair lalu ngomong boleh dicekik? Udah banget, jadi ngomong itu. Itu dia diantaranya, ya. Makanya alhamdulillah yang pertama kewajiban Ustaz Iman sudah diberikan, sudah memberikan nama. Siapa nama Ustaz? Muhammad Ijul Al-Fatih. Muhammad Ijul Al-Fatih itu pemahaman sepahamnya luar biasa. Al-Fatih kita bisa jadi muka rizki, muka barokah, muka ilmu. Mudah-mudahan lebih soleh daripada ayahnya. Amin ya Allah. Sudah pintar, lebih luar biasa, lebih dari orang tuanya. Karena kita punya anak itu pengen melebihi. Sebab kalau nggak melebihi kita, nggak baik kau. Tapi kalau lebih dari kita, berarti mandiri, insya Allah. Ya, makanya zaman sekarang dengan zaman dulu itu Bang selalu berbeda. Orang dulu di kampung kalau mau ngasih nama anak itu biasanya berkaitan dengan Hijriah. Tapi anak sekarang kalau mau ngasih nama anak berkaitan dengan Masehi. Asal cek dokter anakmu lahirnya bulan Maret pasti Martini. Lalu lagi Martono. Gampang Pak. Lalu lahir bulan Desember pasti Desi. Kalau lahirnya misalnya bulan Agustus bulan lagi pasti Agus. Bahwa di lalu lahir bulan Rabiul Awal dan tinggalan Udin saya anak tetangga. Kabeh lo Udin. Pak Udin. Safrudin, Zainudin, Samsudin, berapa negara dunia? Waduh, negara dunia sekali lucu. Akhirnya bingung. Di bulan awal, bulan Rabiul Awal biasanya disebutkan dengan mulu tinggalan dulu. Sampai kapan jauh dipanggil lagi ibu. Ya, Rasulullah. Ini mah orang tua ribut. Yang perempuan pengen mirip ke emaknya namanya. Yang laki-laki guru mirip ke bapaknya. Paseak. Datang ke Imam Kiai, iya bagus, anak mirip ke mana? Apakah bapaknya? Waduh, atuh kumaha kolibun kieu mana kekeh supaya ujungna ke bawah, bapakna supaya ke bawah. Adi tanya ku Kiai, masa ngaranna ya istrina? Arana Komaria, panggilanna Kom. Ari ieu abah suni Bas komen anak-anak Bas. Lantaran anak Bas nyambung bae. Teu ka mana-mana, Bang. Karena Bas itu dari ikhtiar. Salah ya. Maka kata Nabi samu auladakum bi asma'il anbiya. Berilah anakmu nama yang bagus seperti nama-nama para nabi. Keren kan? Ibrahim bagus kan? Kenalan apa? Baim. Terus Musa. Bagus kenalan nabi. Jawaban tadi. Sangarana Musa. Dari sama kan? Nu iya Zakaria panggilan aja kan keren.
itu soal hari itu Zakaria, Musa, Ibrahim kemana-mana 3 orang gak pernah berpisah, ngopi bareng, sholat bareng, berjamaah bareng, makan bareng, main bareng, tidur bareng. CS untuk 3 orang namanya Ibrahim, Musa, Zakaria. Begitu sholat subuh bertiga, kebetulan imamnya baca surat Sabih. Suruh Ibrahim wa Musa Allahu Akbar. Zakaria bertanya-tanya, Arab jadah yang ada Aisi Musa dan Ibrahim disebut Aiman, padahal Aiman dina para nabi ini ayat Zakaria kok disebut ini jadi sesuai ngobrol sholatnya lamun teu disebut karena aing di bedog boy begitu subuh besok geus ngasah boy Zakaria begitu subuh bener dibaca ayat-ayat tadi boy tapi imam tukang tengok Zakaria mau bedog paling belakang di belakang imam ayat itu lagi subuh Ibrahim Musa ditarik kona sreng kaget Pak Imam cekin Zakaria juga ada maka oleh karena itu ketika kita melihat syariah artinya berdasarkan syariat agama Islam ini bentuk bagian daripada ibadah menghidangkan anak. Ini yang kedua diramaikan, nanti akan ramai lagi laki-laki. Makanya kata orang tua, laki-laki mah luar biasa besar tanggungannya. Buktinya ketika diakekahkan anak perempuan wah 1 ekor kambing, anak laki-laki mah 2 ekor. Begitu kawinan, anak bingkang bayar mertua. Biasa awal 50 juta. Anak lelaki banyak mawakan ya jadi dia luar biasa. Akan tetapi walaupun demikian urusan dunia memang beban orang tua, tapi urusan akhir ketika soleh ini si anak akan mengangkat martabat derajat orang tua di situ nanti. Jadi balasan anak mah bukan di dunia, balasan anak kepada orang tua yakin adalah di akhir. Maka oleh karena itu kewajiban yang kedua Ustaz Niman kata Nabi ayu alimahul kitabah idza aqala. Kewajiban orang tua kepada anak adalah mengajarkan Al-Quran ketika anak ini sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah mengerti, bukan berarti nggak boleh Mandarin, nggak boleh belajar Inggris, nggak boleh bahasa Prancis, silahkan. Tetapi yang diutamakan adalah membaca Al-Quran. Silahkan sekolah setinggi-tingginya, bahkan kuliah S1, S2, S3 sampai S2 tidak ada masalah, tapi jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tidak bisa membaca Al-Quran. Maka Al-Quran sifaun fi dunya wal akhirah. Al-Quran itu obat dunia dan obat akhir. Makanya di Mekah, Mbak, saya ngobrol, kenapa rumah sakit di Mekah kosong? Apakah nggak ada yang sakit? Bukan berarti orang tidak sakit lantas kemudian jadi sebab sepi, enggak. Begitu saya nanya sama orang Arab, kenapa rumah sakit di sini sepi? Mereka menjawab, kebiasaan kami kalau ada sakit supaya sembuh tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Apa? Sodakoh. Niat sodakoh untuk minta kesembuhan satu. Kalau masih sakit juga, langkah kedua yaitu membaca Al-Quran. Diniatkan, dikhususkan niat membaca Al-Quran supaya diberi kesehatan. Kalau langkah kedua masih juga tidak sembuh, maka salah satu keluarganya puasa. Tujuan supaya sembuh dari penyakit. Kalau langkah ketiga tidak sembuh juga, barulah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana nggak sepi? Diurang mentang-mentang BPJS, kakek boleh sekali baik ke puskesmas. Bener kan? Makanya di kita mah ya Allah macet,
Ya, bahkan penyakitnya belum datang, rumah sakit sudah didirikan. Orang yang belum ada, dokternya sudah ada. Bahwa masa Allah tanya nih abah, bah, kena golok, kena pisau, kena pacu, cukup dengan daun cinta, digayam, dibuat, buah, cakup. Oh, boy, kalau dijahit lah. Bapak dotan, cinta, tanggal jauh, cakup, yang meracun segala macam. Ya, Masya Allah. Makanya itu yang begitu tradisional udah mulai hilang. Mulai pakai tadi, bebas dijahit, handy plus segala macam. Kalau menurut cinta, di bengket baik ulama.